Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevia Riveria Mamsur dengan NIM 540442138. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran-aliran pendidikan dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Aliran-aliran pendidikan yang pertama ada aliran nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang memiliki arti terlahir. Aliran ini bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Tokoh aliran nativisme ialah Arthur Schopenhauer. Dia adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Jerman yang sangat terkenal sebagai orang yang pesimis dan memiliki pemahaman terhadap realitas sebagai yang tidak masuk akal. Dia memiliki pendapat bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran yang tidak dapat diubah oleh alam sekitar atau pendidikan itulah pribadi seseorang, bukan hasil pendidikan. Tanpa potensi hereditas yang baik, seseorang tidak mungkin mencapai taraf yang dikehendaki meskipun dididik dengan maksimal. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Contohnya, yaitu anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya, mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Lalu selanjutnya ada aliran empirisme. Aliran empirisme atau aliran yang berdasarkan pada pengalaman bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Aliran ini sangat berlawanan dengan aliran nativisme yang beranggapan bahwa perkembangan manusia tergantung pada faktor bawaan atau keturunan dan bukan dari lingkungan. Seorang filsuf Inggris bernama John Locke mengatakan sebuah teori yang disebut dengan teori tabula rasa, yang menyebutkan bahwa anak yang terlahir ke dunia seperti kertas kosong, putih, atau meja berlapis lilin yang belum memiliki tulisan di atasnya. Oleh karena itu, kertas kosong tersebut dapat ditulisi sekehendak hati yang menulisnya, dan lingkungan itulah yang menulis kertas kosong tersebut. Menurut teori ini, kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatnya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung pada pendidikan. Misalnya ada dua anak terlahir kembar, dan dari kecil mereka dipisahkan dan dibesarkan pada lingkungan yang berbeda. Satu, mereka dididik oleh keluarga kaya raya dan disekolahkan di sekolah modern, dan satu dididik oleh keluarga miskin di sebuah desa. Ternyata pertumbuhannya tidak sama. Lalu ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia, karena aliran ini merupakan perpaduan dari aliran sebelumnya, yaitu nativisme dan empirisme. Seorang tokoh pendidikan Jerman bernama William Stern berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu, dan sebaliknya. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara di dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan sebagainya.
kemampuan satu anak dengan anak yang lainnya yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh adanya perbedaan kuantitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biarpun lingkungan anak-anak tersebut menggunakan bahasa yang sama. Lalu yang terakhir ada aliran naturalisme. Natur artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir sama dengan aliran aktivisme. Maka aliran ini atau aliran naturalisme berpendapat bahwa hakikatnya semua anak manusia sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian saat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik akan menjadi baiklah, ia akan tetap menjadi pengaruh itu jelek dan jelek pula hasilnya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh aliran ini yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pencipta, tapi semua menjadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurnya. Dalam hal ini, pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam, agar pembawaan tidak rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Perlunya permainan bebas kepada anak untuk mengembangkan pembawaan, kemampuan, dan kecenderungan anak. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai aliran-aliran pendidikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.